Baik, marilah kita lanjutkan pembelajaran mata kuliah statistika matematika kita kali ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai nilai harapan atau expected value ya. Expected itu adalah harapan, nilai harapan. Kalau notasinya biasanya nanti akan ada notasi E ya, random variable atau perubahan acak. Jadi kita akan mempelajari nilai harapan atau expected value dari perubahan acak atau dari fungsi suatu perubahan acak gitu ya. Nah, sebelumnya tentunya kita harus memahami definisinya ya, definisinya seperti apa. Maka definisi dari expected value itu tentunya ada objeknya. Objeknya adalah perubahan acak. Kita misalkan Y sebagai perubahan acak yang diskrit ya. Kemudian tentunya kalau perubahan acak punya fungsi peluang, probability function, kita notasikan dengan PY, maka nanti nilai harapan dari perubahan acak itu adalah dinotasikan sebagai E kapital, EY gitu ya. Ini perubahan acak, ini nilai harapan perubahan acak, maka sigma Y dikali PY. Berarti Y-nya dikali dengan peluangnya. Berarti nilai perubahan acak tersebut dikali dengan nilai peluangnya ya. Jadi kalau di sini Y, maka di sini juga Y kecil gitu ya. Kalau di sini Y maka dan peluangnya. Berarti kalau misalkan nanti ada E sama EX, apa jadi notasinya? Sigma dari X dikali dengan PX gitu ya. Jadi kalau di sini X, maka di sini X. Kalau di sini Y, maka Y juga. Atau bisa juga nanti kalau misalkan di sini suatu fungsi E misalkan Gx sama dengan X gitu ya. Nah, ini sama saja apa nih? Sigma, karena di sini adalah fungsinya ya. Atau ini tidak ada dulu nih. Nilai harapan dari Gx gitu ya. Maka di sini adalah Gx-nya ya. Dikalikan dengan peluangnya. Nah, dalam ini peluang apa? Peluang dari karena awalnya adalah perubahan acak X, maka nanti sama saja dengan PX ya gitu ya. Jadi di sini peluangnya ya. Ini sebenarnya sudah ada pembuktiannya di teorema berikutnya nanti. Jadi kalau di sini adalah E misalkan ini misalkan F gitu ya. Fx gitu ya. Berapa? Maka sigma dari di sini Fx dikali dengan peluang dari X-nya. Peluang dari perubahan acak X-nya. Jadi tergantung yang ada di sini nih ya. Inputnya seperti apa, itu kurang lebih definisi kalau kita memahami definisi dari perubahan acak ya. Di sini kita mencari nilai harapannya. Nah, kemudian tentunya selain ada nilai harapan dan juga ada namanya ini varian ya, ada varian. Nah, di beberapa buku ditulisnya itu varian itu bisa varian dari Y gitu ya, varian gitu ya, varians gitu ya, varian dari Y, atau kalau dengan menggunakan sampel biasanya kita akan sebut sebagai standar deviasi gitu ya. Nah, jadi apa nih? Positif square root, jadi akar kuadrat positif ya dari sini ya. Standar deviasinya diakarkan dari sini. Nah, di sini notasinya adalah VY ya. VY sama saja dengan, jadi kadang di buku-buku ada varian dari Y atau dari VY sama saja. Nah, di sini kalau untuk definisi dari variannya tentunya kita membutuhkan dari nilai harapannya ya, nilai harapannya. Jadi kalau varian itu kan mencerminkan keberbeda-bedaan ya, variasi gitu ya. Variasinya itu seberapa jauh dia menyimpang, seberapa jauh dia itu melebar dari nilai harapannya. Nah, maka nanti seberapa jauh dia berbeda dari nilai harapannya, maka didefinisikan nanti Y dikurang mu ya. Jadi perbedaan antara nilai perubahan acaknya dibandingkan dengan nilai tengahnya. Nah, itu jadi kurang lebih seperti ini. Itu makna dari varian. Dan kalau di statistika itu nanti secara modelnya dia akan sama dengan standar deviasi sebenarnya yang sudah dipelajari di mata kuliah statistika
dasar sebenarnya. Nah, ini jadi ada definisi dari nilai harapan dan juga ada definisi dari varian. Kalau nilai harapan itu nanti akan kalau ideal berarti dia akan sama dengan min ya, min populasi. Nanti akan diduga oleh nilai rata-rata ya. Jadi kalau nilai rata-rata itu kan menduga mu. Nah, ini nanti kalau dia ideal nanti akan nilai harapan itu sama dengan mu-nya gitu ya. Nah, begitu pula nanti kalau S kuadrat. Nah, ini akan menduga apa? Menduga dari sigma kuadrat atau ragamnya ya. Atau variannya ya, atau nanti kurang lebih varian dari X-nya. Kalau di sini adalah pubacaknya X gitu ya, maka itu sama dengan sigma kuadrat varian dari pubacak ini ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa teorema yang perlu kita ketahui karena tujuannya untuk mempermudah dalam proses belajar berikutnya. Teorema yang pertama adalah misalkan Y-nya itu adalah pubacak diskrit ya dengan peluang P ya. Nah, di sini ada C sebagai konstanta ya. Konstanta. Maka nilai harapan dari konstanta itu sama dengan konstanta itu sendiri ya. Jadi nilai harapan dari konstanta akan sama dengan konstanta itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana pembuktiannya? Ya, kita misalkan konstanta itu suatu fungsi dari pubacak. Misalkan GY sama dengan C gitu ya. Maka kalau secara definisi nilai harapan dari C, kalau di sini C maka di sini C juga. Ya. C kan konstanta bukan pubacak. Nah, maka di sini kita ambil pubacaknya tadi Y, maka dikali dengan peluangnya. Peluang dari pubacak PY. Nah, ini sigmanya itu terhadap Y. Karena C-nya itu tidak bergantung kepada Y, maka C bisa keluar dari sigma. C dikali ini nilainya adalah berapa? Kalau semua total peluang itu sama dengan 1. Jadi nanti C dikali 1 sama dengan C. Nah, ini. Jadi yang pertama adalah kalau dia suatu konstanta ya, maka nilai harapannya adalah konstanta itu sendiri ya. Nah, kemudian yang kedua, ada teorema yang kedua, di sini disebutkan teorema 3.4. Y-nya merupakan pubacak random dengan peluang PY. Nah, GY-nya itu suatu fungsi dari Y ya, dan C-nya itu konstanta. Maka di sini kalau E ada C dikali GY ya, nilai harapan dari konstanta dikalikan dengan fungsi suatu pubacak, maka konstantanya itu bisa keluar ya. Konstanta dikali dengan nilai harapan dari fungsi pubacak ya. Nah, ini sama seperti di atas ya. Kalau di sini adalah nilai harapan dari ini, maka di sini juga sama nih, C dikali GY gitu ya. Ya, ini adalah sigmanya bergantung kepada Y ya, yang bukan ada Y-nya bisa keluar dari sigma, maka C keluar dari sigma. Nah, ini sendiri adalah E GY gitu ya. Nah, jadi sama seperti ini, sama. Jadi kalau misalkan konstanta bisa keluar dari nilai harapan ya. Jadi dikalikan dengan nilai harapan dari pubacaknya atau dari fungsi pubacaknya. Nah, kemudian teorema berikutnya yang termasuk penting di awal-awal belajar sifat-sifat dari nilai harapan dari pubacak, yaitu seperti ini. Jadi apabila Y-nya adalah suatu pubacak yang memiliki fungsi peluang PY, di sini ada G1Y juga pubacak dengan fungsi G1 ya. G2Y juga pubacak yang bergantung kepada pubacak Y sampai dengan GK gitu ya. Maka, nah ini G1 ditambah nilai harapan dari G1Y ditambah G2Y sampai dengan GKY itu sama dengan penjumlahan dari masing-masing pubacaknya ya. Penjumlahan dari masing-masing nilai harapan pubacaknya gitu ya. Kalau di sini kan semuanya disatukan dulu nih, G1Y ditambah G2Y sampai dengan GKY. Berapa nilai harapannya? Itu sama saja nilai harapan dari masing-masing fungsi pubacaknya. Nah, jadi satu-satu nih. Nah, untuk mempermudahnya
di sini contohnya kasusnya 2 saja. Sebenarnya nanti dianalogikan ya, akan sama dengan sebanyak K ya. Kalau G1Y tambah G2Y secara definisi gitu ya, otomatis di sini ini ya akan ditulis. Karena sama-sama perubahan acak Y, maka di sini peluangnya adalah sama-sama peluang Y. Nah, ini dari sini ke sini sifat dari ini saja, sifat dari notasi sigma. Kalau penjumlahan berarti kan distributif ya, G1Y dikali PY ditambah G2Y dikali PY. Nah, ini masing-masing ini sendiri adalah nilai harapan dari G1Y, yang ini sendiri adalah yang kanannya nilai harapan dari G2Y. Nah, untuk yang K juga sama. Ya, jadi nanti kalau ada beberapa problem yang kita temui seperti ini, ya kita gunakan teorema-teorema yang ada. Mungkin itu, semoga kita mudah dalam memahaminya untuk digunakan dalam problem-problem di perkuliahan StatMat berikutnya.